Welcome to my channel Christian Apologet. Salam Sobat Christian Apologet dimanapun berada. Segala pujian syukur, hormat, dan kemuliaan kita naikkan hanya kepada Allah Tritunggal. Puji nama Tuhan. Di dalam kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas dan juga menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Muslim. Salah satunya adalah ketika mereka salah memahami tentang konsep penebusan Kristus Yesus Tuhan kita. Karena bagi mereka enak dong jadi orang Kristen, tinggal berbuat dosa, tinggal Yesus yang mengampuni. Apakah seperti itu? Nah, nanti kita akan membahas secara keseluruhan dan nanti pembahasannya akan dibahas oleh Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia dan juga rekan-rekan yang ada. Oleh karena itu, mari kita akan melihat jawaban menohok dari Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia terkait dengan pemahaman Muslim yang salah memahami tentang konsep penebusan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita saksikan video berikut ini. Tapi yang nggak bisa semua agama juga sama seperti itu. Kita harus percaya Tuhan, ya kan? Agama mana yang mati bagi dosa umatnya? Kan saya belum selesai ngomong, Anda selalu memotong. Oke, jadi begini, supaya tidak dipotong, kamu membuat pernyataan yang benar. Kamu bilang semua agama. Jangan ngarang lah, capek kalau dengar kamu ngarang terus. Iya, begini kan, semua agama juga termasuk Islam, semua agama juga mengajarkan kita harus mengikuti perintah Tuhan dan percaya Tuhan yang menurut kita benar itu supaya kita diselamatkan oleh Dia, begitu gak? Begitu kan? Nah terus sekarang kalau bedanya orang Kristen ini kan sangat hebat, Tuhannya sangat hebat, rela menyalib dirinya sendiri di kayu salib itu untuk umatnya, terus efeknya bagi manusia itu nggak ada efeknya, cuman cerita saja. Harusnya ya, terus kan sekarang manusia walaupun masih Kristen kan bisa berbuat dosa juga. Harusnya kan orang Kristen itu suci, nggak bisa berbuat dosa karena dosanya itu sudah diambil, sudah digantikan oleh Yesus itu sendiri. Makanya teman-teman, kayaknya tadi penyalipannya ini nggak ada sangkut pautnya dengan penebusan dosa, karena efeknya itu kalau kita lihat secara kasat mata emang nggak ada, cuman ceritanya aja yang heboh. Oke. Sekarang begini, makanya tadi waktu saya menjelaskan, tadi saya dipotong, bukan saya yang bicara, tapi tidak ada yang menekankan kepada dia ini, ya, apa arti dari kematian itu. Sekarang saya tanya dulu, kamu tahu nggak arti kematian di Taman Eden itu atau di Firdaus? Kamu tahu nggak arti kematian itu apa? Tekan dulu dia ini. Apa? Oke, dalam Islam atau dalam saudara kan kalau kalau dalam Islam, kan kalau dalam Islam kita bicara dulu ke konsep penciptaan manusia itu. Manusia itu bisa mati, emang sudah diciptakan seperti itu dalam makanya kita diambil begitu dalam pengalaman saya. Kitab kamu tidak dijelaskan arti mati sebenarnya. Mati itu artinya kehilangan untuk kesempatan hidup. Berarti nggak bisa hidup lagi. Kamu paham nggak itu? Yang disebut dengan apa? Oke. Apalagi apa? Berarti kalau Yesus nggak mati, kita nggak bisa bangkit. Saya tanya dulu, kamu tahu nggak konsep kematian di dalam kitab kami? Artinya sudah tidak memperoleh hidup yang kekal. Paham kamu? Sudah tidak bisa hidup lagi. Nah, itu saya setuju, bro. Dan itu lebih baik. Berarti sekarang begini. Berarti manusia itu bebas. Bukan, jangan dulu ke Yesus. Saya mau tekankan kamu dari awal. Ketika sebelum mereka makan, Allah sudah mengatakan jangan makan buah itu, kamu akan mati. Artinya tidak akan pernah hidup lagi. Paham kamu? Sampai situ kamu paham? Paham? Nah, kalau kira-kira Yesus, kira-kira kalau Allah membangkitkan manusia, apakah Allah tidak melawan perkataannya sendiri? Melawan tidak? Yang mana? Kalau Allah katakan kalau makan itu akan mati, terus kalau ternyata Allah bangkitkan orang tersebut, ya kan, kalau nggak bangkit untuk apa diciptakan kalau nggak bangkit lagi? Benar nggak? Gak ada arti manusia kalau nggak ada kebangkitan. Benar nggak? Setelah mati Anda bilang, saya tanya,
saya tanya dulu, setelah manusia mati tanpa kebangkitan, hidup manusia berarti tidak? Nggak ada artinya memang. Bagus, tidak ada arti. Sekarang saya tanya, kalau Allah membangkitkan manusia itu, ya, apa Allah tidak melawan ke perkataannya yang mengatakan jangan makan kamu akan mati? Melawan tidak? Ya saya nggak tahu. Saya tanya. Konsep. Iya, Enggak, saya tanya. Bukan, maksudnya Billy itu begini loh, Asmi. Di dalam Alkitab kan Allah berkata kepada Adam, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan jahat dan baik ini, kamu pasti mati. Nah, kalau ternyata Adam dan Hawa nggak jadi mati, artinya kan Allah berbohong. Bener apa enggak? Iya, tapi kan begini, kita harus tarik ke jangan belakang tapi dulu. kan. Iya apa enggak? Enggak, baru bisa anda soal enggak? saya soalnya konsep penciptaan manusia dulu. ini saya nggak tahu. Saya nggak tahu bagaimana konsep penciptaan manusia ini dari Billy awal. akan jelasin. Bill, kau mau jelasin konsep manusia penciptaan dari awal? Saya ngomong. Dijelasin aja sama dia. Nah, konsep penciptaan manusia dari awal itu seperti apa? Adam aja rohnya putar-putar di otaknya 200 tahun, betul tidak? Begitu sampai ini roh ke hidung, dia bersin. Hacing, alhamdulillah. Benar apa enggak? Iya apa enggak? Ayo, jawab. Ini dalam konsep siapa dulu? Kamu lah. Enggak, kan kalau saya nanya itu kan didengar. Itu kan enggak dengar lagi. Anda boleh tanya Asmi. Ya, oke. Sekarang oke, satu-satu. Kamu ceritakan dulu konsep penciptaan manusia menurut engkau. Jangan kau katakan pula kau dari Homo erectus ya. Iya, benar. Nah, begini kan dalam Islam. Satu aliran sama one way. Enggak begini kan dalam Islam manusia itu udah jelas konsepnya diciptakan itu seperti apa. Manusia itu memang diciptakan dari awal emang bisa mati karena kita dikasih nyawa sama Tuhan, begitu. Emang dari awalnya itu manusia emang udah bisa mati, tapi dalam keyakinan itu saudara bagaimana? Mereka datar sekali mereka pengetahuan mereka soal ini. Makanya harus dijelaskan dari awal ke awal. Mereka datar. Iya benar, makanya dari soal sana. Kematian. Bukan dari Adamnya, dari awal, dari konsep penciptaan manusia itu bagaimana sebenarnya? Sifat manusia itu seperti apa? Sekarang saya tanya begini, kamu jawab jujur. Ketika Allah mengatakan jangan makan buah itu kamu akan mati, terus tidak mati, Allah bohong tidak? Jangan kau campur, Bill. Alkitab sama Qur'annya dia beda. Iya, makanya itu yang masih saya bingung. Anda menanyakan dia bingung kan? Saya yakini. Karena gini, karena di dalam Alkitab, Asmi, ya Adam itu memang fana, tapi selama dia makan dari buah pohon kehidupan, dia akan hidup terus, nggak masalah. Tapi kalau di dalam kitab kamu, gue tanya dulu, di mana sih di dalam Quran kamu yang menyatakan Adam itu diciptakan untuk mati? Quran surah berapa ayat berapa coba? Ya itu segala hidup. Segala yang hidup akan mati. Dari mana? Segala yang hidup akan mati, itu konsep mereka. Segala yang hidup akan mati. Itu konsep mereka. Begitu? Iya. Makanya segala yang hidup di dunia ini termasuk jin, manusia, malaikat akan mati. Jin mati, malaikat mati. Iya mati karena mereka punya nyawa. Malaikat mati, Iya. Gimana caranya malaikat itu mati, jin mati? Coba aku ceritakan dulu. Bagaimana jin itu mati? Berarti sekarang ini jin itu di dunia jin itu ada itu apa namanya? Ada rumah sakit kah? Ada apa itu tempat apa itu kematian itu apa? Rumah duka? Iya kan kalau jin itu kan beda konsep kehidupannya di dunia ini. Mereka juga ada yang sakit, bro. Tapi nggak ada rumah jin sakit pula. Kena virus juga COVID. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Begini, saya tanya dalam konsep kenapa Anda. Kau disuruh bayi, Ayubi? Tapi Anda ya, oke, bentar. Jin bisa sakit? Jin bisa sakit kah? Bisa sakit kan? Kalau kita membacakan doa, mereka kepanasan kan? Jangan jin bisa patah hati juga. Sakit penyakit. Jin bisa patah hati enggak? Anda bingung karena Anda nggak ada kan di Alkitab. Makanya saya bingung saat Anda bilang apakah apakah Adam kalau makan buah itu apakah melanggar apa tadi kehendak Tuhan itu sendiri. Makanya saya bingung karena saya nggak tahu konsep penciptaan manusia itu dari awal menurut Alkitab itu seperti apa. Makanya saya tanya
konsepnya dulu bagaimana, baru Anda tanya. Dari awal misalnya. Ya udah, siapa ada yang ceritain konsep Adam penciptaan manusia dari awal? Nah, silakan. seperti itu. Sekarang saya mau tekankan dulu sama dia. Ketika Allah katakan jangan makan buah ini kamu akan mati. Kamu tahu arti daripada kematian? Nah, ini kan arti kematian langsung menuju ke intinya. Okay. Saya mau langsung ke enggak. Jadi begini, kita cipta dari pertama. Ketika manusia itu dilarang makan buah itu, Allah katakan kamu akan mati. Artinya bukan dia bilang penciptaan manusia. Dia pengen penciptaan manusia itu bagaimana di Alkitab. Ini mbaknya ini dia mau Enggak, dia mau belajar tentang dia mau tahu kenapa Yesus disalib, sedangkan dia tidak tahu arti kematian yang ada dalam Alkitab. Bagaimana kematian itu adalah tidak ada harapan untuk hidup lagi. Itu yang diperoleh Adam dan Hawa ketika makan buah itu. Nah, untuk Allah bisa saja membangkitkan, bukan tidak mungkin. Tetapi ketika Allah mengatakan ketika Allah melakukan kebangkitan untuk manusia, berarti Allah itu melawan prinsipnya sendiri, perkataannya sendiri di dalam Alkitab. Artinya Allah itu sudah mengatakan kamu akan mati. Mati di dalam arti Alkitab itu tidak bisa hidup lagi. Paham kamu sampai situ? Berarti dalam keyakinan saudara sebenarnya manusia ini abadi begitu? Abadi memang. Manusia diciptakan. Iya, manusia diciptakan keabadian. Tidak mati. Manusia tidak diciptakan untuk mati. Tetapi abadi, karena manusia mati abadi. Iya, diciptakan untuk abadi. Rohnya apa badannya ini yang rohnya kekal, badannya akan terus mengalami pembaruan selama dia makan buah pohon kehidupan. Kan sekarang aja ya, lu nggak secara kedokteran, secara fisik aja, manusia itu, tubuh kita itu bisa renewable loh, kayak kulit, kayak apa organ itu bisa mengobati dirinya sendiri dan bisa membaharui dirinya sendiri. Jadi actually kalau kita nggak hidup di dalam dosa dan tidak hidup dalam lingkungan yang terpolusi itu, kita bisa hidup lebih lama. Makanya kan kalau kamu baca di dalam Alkitab, manusia tuh kan umurnya panjang-panjang kan dulu kan? Ya nggak? Bener. Adam 930 tahun. Kenapa? Belum tercemar waktu itu. Woi. Kalau sekarang kita makan apapun sudah terpolusi, betul? Ya. Kok hidup tapi kan berapa? Udah ada penyalipan Yesus. Udah ada penyalipan Yesus. Nah, begini aku tadi belum. Aku mau jawab. Aku jadi ingat tadi apa yang aku mau jawab. Maksud saya. Orang-orang sebelum zaman Yesus itu beriman kepada Mesias nanti yang akan datang. Makanya mereka menyembeli domba, menyembeli apa? Itu sebagai kepercayaan mereka bahwa nanti Mesias itu suatu saat akan datang. Jadi mereka tuh beriman kepada nanti Mesias nih, Kristus ini yang dijanjikan itu akan datang dan menebus dosa kita. Kita yang sudah setelah zaman Kristus itu kita melihatnya ke belakang bahwa Mesias sudah datang. Itu iman kita 2000 tahun yang lalu, dan dia sudah mengenapi semua nubuatan para nabi. Ngerti nggak? Ya, saya paham, cuman kan Israel nggak menerima Yesus ini. Terus bagaimana Anda menerima orang yang dia sebagai masyarakat sendiri nggak menerima, nggak mengenal Yesus itu apa? Kok ini lagi Israel itu yang mana yang nggak menerima? Sekarang pun banyak orang Israel menerima Yesus sebagai Mesias. Mereka yang tidak menerima itu karena mereka menginginkan Mesias ini harus seperti Daud, harus raja, memerintah, membebaskan Israel, mengembalikan kerajaan Daud secara politik. Yesus mengatakan apa? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi mereka itu salah persepsi. Nanti kedatangan Yesus yang kedua baru dia memerintah secara politik. Ya. Nah, tetapi banyak juga orang Yahudi sekarang. Bro. Bagaimana Tuhan mau berpolitik kalau kita sudah mati? Lah, kita kan akan dibangkitkan di akhir zaman. Gimana sih kau? Berarti Tuhan punya politik nanti di surga, di bumi politik. Kok di surga? Surga nggak ada politik. Tuhan berpolitik begitu, punya politik. Tuhan punya kekuatan politik. Ya, nanti pada waktu dia datang yang kedua kali, dia benar-benar memerintah di bumi ini, bro. Kau baca sudah kitab Wahyu. Ya, karena itu penggenapan Mesias. Mesias harus memerintah selama-lamanya, dan semua bangsa akan datang menyembah Tuhan. Oke, saya paham. Sekarang misalnya Yesus ada di depan saya memerintah saya. Saya sebagai rakyat akan ngapain? Taatlah kau. Kalau kau merontak, penggal kepala. Berarti Yesus akan memenggal kepala saya? Nah iya. Kau macam-macam. Kau banyak tanya pula. Ya kan saya tanya ini kan dari pemahaman saudara. Kita kan kalau Yesus di depanmu, kok banyak tanya cerewet-cerewet. Tuhan, aku tidak percaya penyalipanmu, bla 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 begini. Ya kan begini.
Anda bilang nanti Tuhan akan turun kedua kalinya sebagai rakyat. Tuhan akan turun kedua kalinya. Nah, terus kita sebagai rakyat ini mau ngapain? Sebagai rakyat ada di depan kita. Salah. Kalau kita orang nah, percaya, kita itu diangkat sama Tuhan, lalu kita akan datang bersama Yesus yang kedua kalinya. Yesus itu nanti datang dengan diiringi orang-orang kudusnya dan malaikat-malaikat. Kita mengiringi Yesus di belakang. Begini, malaikat ini kan pembangkang. Kenapa malaikat yang mana? Malaikat yang baik, Yesus. Dia tunggu. Dia belum dapat poin kenapa Yesus itu harus disalib. Coba tanyakan, dia sudah paham. Dia penciptaan manusia dulu deh. Mungkin dia mesti jelasin dari penciptaan manusia dulu. Iya, makanya kan dari awal harus ditekankan soal kematian ini. Mati ini adalah tidak ada memperoleh kehidupan. Artinya, nah ketika manusia itu mati, ya berarti mereka sudah tidak bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Sampai sini kamu paham nggak? Ya, saya paham. Berarti kalau saya bisa milih, lebih baik Yesus nggak disalib supaya saya nggak bangkit. Tunggu dulu. Nah, sekarang kalau manusia tidak bisa bangkit lagi, tidak bisa hidup lagi. Tadi kamu sudah katakan manusia itu tidak ada arti untuk hidup, benar gak? Benar. Oke, jadi manusia tidak diciptakan untuk mati. Itu kitab kamu yang bilang. Kitab kami tidak berkata demikian. Ya kan saudara sendiri yang jawab tadi, temannya. Iya. Seperti itu. Oke, sekarang saya tanya, ketika manusia melakukan pelanggaran dosa, nah ketika mereka mati, apakah mereka bisa bangkit lagi? Dalam konsep saya bisa. Berarti Allah itu tidak konsisten. Tadi dia bilang jangan makan nanti mati, bagaimana? Nah, itu kan dalam konsep saudara, makanya saya tanya. Dalam konsep dalam konsep kami, kematian itu adalah tidak hidup, artinya kekal, artinya tidak memperoleh hidup. Iya. Bill, kamu ketika tanya, kok jangan campurkan Alkitab dengan Quran, dia bingung. Beda, Alkitab sama Quran bertolak belakang. Jadi kok tak jelasin Alkitab aja, Quran nggak usah kok iniin. Kok jelasin Quran aja, dia bingung karena konsepnya nggak sama. Jadi dalam Alkitab kita itu Allah tidak mau melawan perkataannya sendiri. Allah kita itu konsisten. Apa yang dia bilang itu kekal dan abadi dan tidak bisa ditarik dan tidak bisa kayak manusia karet-karetan. Hari ini bilang A, bilang B. Nah, untuk supaya Allah tidak melampaui atau melewati perkataannya sendiri, Allah melakukan rencana, yaitu apa? Penebusan. Itulah arti kematian Yesus, supaya manusia bisa memperoleh hidup lagi. Jadi jangan berpikir kun fayakun kan manusia bisa bangkit, bisa memang, tetapi Allah melawan prinsip perkataannya sendiri dari awal. Itulah artinya mengapa Yesus harus mati, untuk menepis kutukan kematian abadi itu. Jadi di dalam kitab kamu nggak dijelaskan sebenarnya arti mati itu, tetapi di dalam kitab kami itu dikatakan upah dosa adalah maut. Maut itu adalah apa? Kematian abadi. Itu yang kamu harus tahu dari perbuatan itu. Makanya yang Yesus tebus apa? Mencabut kutukan kematian abadi itu untuk bagi manusia. Bukan Yesus menghapus dosa manusia yang manusia perbuat. Loh, kamu mencuri, masa Yesus yang akan mau hapusi? Kamu membunuh, Yesus yang mau bersihin itu? Bukan itu. Paham kamu? Berarti intinya Yesus itu bukan menebus dosa. Nah, itu apa artinya? Yesus itu gini loh, ya. Dengan kematian Yesus di kayu salib, dia itu membuka jalan pendamaian kita dengan Allah, sehingga kita itu bisa berhubungan dengan Tuhan. Ya, nah ketika kita percaya kepada penebusan Yesus di atas kayu salib, maka kita lahir baru di dalam roh. Ya, ketika kita lahir baru percaya Tuhan Yesus, dia mengaruniakan kita Roh Kudusnya. Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk berkuasa atas dosa. Yang tadinya manusia lama kita itu tidak mampu berkuasa atas dosa. Pokoknya ada dosa kita ikutin aja. Itu manusia lama, karena apa? Nggak punya kemampuan kita. Dosa berkuasa atas kita. Tetapi dengan jalan penebusan Yesus, ketika aku percaya Tuhan, berikan aku kekuatan, berikan aku Roh Kudus supaya aku bisa berkuasa atas dosa. Kita diberikan kemampuan untuk kita berkuasa atas dosa itu. Nah, itulah yang membuat kita dimampukan untuk hidup berjalan dengan damai sejahtera kepada Allah. Ngerti? Yang tadinya cenderung kita mau bikin dosa, kita tidak kuasa loh. Kenapa? Gue sukanya judi misalnya kan. Judi aja terus. Ya.
Gue sukanya ke Doli aja terus, gak berkuasa dia. Kayaknya pengen bertobat tapi gak mampu. Kenapa? Karena tubuhnya lebih kuat. Tapi ketika dia menerima Yesus, Yesus memberikan kita Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus ini diberikan? Memampukan kita berkuasa atas dosa, memampukan kita untuk mematikan manusia lama kita. Jadi ketika kita dimampukan untuk mengendalikan dosa, mengendalikan hawa nafsu, ya, mengendalikan tubuh kita, maka kita bisa hidup berjalan dengan damai sejahtera kepada Allah. Itu artinya penebusan dosa. Itu artinya namanya perubahan hidup. Itu efeknya. Ya, makanya kamu kalau mendengar sebentar, kamu misalnya mendengar orang-orang yang dulu di luar Kristen, mereka narkoba, ngedrugs, ya, entah apapun lah itu. Begitu mereka lahir baru, apa tiba-tiba itu hilang loh rasa kecanduannya. Artinya apa? Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kita menjadi manusia baru. Itulah efeknya. Tapi bukan berarti semua orang di dunia ini, enggak. Hanya orang yang menerima dia, karena dibutuhkan iman. Keselamatan itu butuh iman. Tanpa iman kamu tidak akan diselamatkan. Ya. Nah, itu efeknya. Nah, yang ditebus Yesus adalah kematian tadi yang Billy katakan, dari dosa kekal. Kematian kekal apa? Dari neraka tadi. Lu kan sudah ditetapkan Maryam 71 masuk neraka. Nah, Yesus ngomong, itu yang gua tebus. Lu gak perlu selama-lamanya di sana. Kalau lu percaya, maka kamu gak perlu lagi datang lewat numpang-numpang, misi-misi. Gak perlu. Langsung ke surga. Saya sudah paham. Saya sudah maksud Anda. Ya, berarti kalau manusia itu kalau nggak ditebus sama dosa kekal, apa namanya, kalau Tuhan ada, kalau manusia mati sebelum Yesus disalib, itu berarti manusia itu kekal di dalam neraka, itu maksudnya. Kalau dia tidak percaya akan penebusan Yesus, iya kekal di neraka. Iya, betul. Iya, berarti bagaimana nasib orang yang belum melihat Yesus? Kan dia nggak percaya kan? Bagaimana nasib orang-orang itu? Kan Yesus disalib pertengahan kehidupan manusia. Terus bagaimana nasib orang-orang sebelum penebusan Yesus itu, penyaliban Yesus? Nah, tadi kan sudah kujawab. Orang-orang percaya, orang-orang beriman, ya, gue bacain lu Ibrani 11 ya. Orang-orang sebelum zaman Yesus itu, mereka percaya akan penebusan Yesus yang akan datang. Pada waktu itu Yesus belum datang. Tapi bagi kita yang sudah hidup setelah zaman Yesus, kita percaya pada penebusan Yesus yang sudah terjadi. Ini lo kamu lihat. Ini Ibrani 11, bisa kelihatan nggak? Iya, itu kan cuman ayat. Terus dalam kenyataannya cuman kan nggak mungkin. Ayat. Iya, saya cuman paham. ayat. Kamu gimana Iya, sih? saya paham. Tapi kan Anda yakin nggak semua manusia dulu percaya kalau Mesias? Oh, nggak semua manusia. Nah, sama bagaimana sekarang yang tidak nggak semua tahu ini? Lah, kalau nggak tahu ini nggak selamat. Nah, terus gimana keadilan Tuhan? Berarti mereka kekal dong di neraka. Kan sudah diberitakan. Contohnya pada zaman Nuh nih. Pada zaman Nuh nih. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah bla 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 nih menyelamatkan Korea. Iman. Ya, Nuh itu juga percaya kepada apa? Kepada Mesias, kepada Kristus yang akan datang. Dia percaya kepada Allah. Yang nggak percaya di luar ini, dia masuk neraka, mati, metong. Iya, maksudnya orang yang belum dikasih tahu itu kan dia nggak tahu, siapa yang mau kasih tahu, kan ada aja orang yang nggak tahu. Orang yang nggak dikasih tahu. Semua orang pasti akan mengenal satu dengan dua cara. Kalau mereka tidak pernah masuk kamu tidak pernah mendengar nama Yesus. Hah? Yesus itu kan ada setelah dia disalib. Tidak ini loh, kok baca ini loh. Dilahirkan. Enggak, orang zaman sebelum Yesus itu dia percaya akan nanti ada satu saat Mesias itu yang dijanjikan akan datang. Itu iman mereka. Jadi iman mereka tuh melihat ke depan, melihat yang akan datang yang dijanjikan Tuhan. Kan Tuhan sudah menjanjikan Mesias di Kejadian 3. Kok baca tidak? Mesias itu dijanjikan Tuhan di mana coba aku tanya? Injil yang pertama ada di mana? Iya, saya paham. Lihat nih. Cuman Anda kan bilang tidak paham dari tadi. Yang mana? Dari pertanyaanmu membuktikan kau nggak paham. Nih loh, ketika tadi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Billy kan mengatakan mati. Mati artinya tidak bisa bangkit lagi. Kemudian Tuhan menjanjikan seorang penebus nih loh. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa itu, Tuhan tidak menjanjikan sebuah agama. Tuhan juga tidak menjanjikan sebuah kitab. Yang dia janjikan adalah seorang Mesias. Nih lo lihat nih. Keturunanmu, salah satu dari anakmu, anak yang dilahirkan dari perempuan ini akan meremukkan kepala iblis. Ini solusi Tuhan untuk dosa dan kematian manusia.
Jadi solusi Tuhan itu bukan nanti gue turunin agama ya, agama yang berkenan di sisi Allah adalah agama Islam. Gak ada. Seluruh Alkitab ini gak pernah bicara agama, baik agama Yahudi maupun agama Kristen, gak ada. Seluruh Alkitab ini bicara mengenai satu, yaitu tentang Mesias yang dijanjikan oleh para nabi. Dari mana Mesias ini dijanjikan? Nah ini dari Adam. Ini loh Adam. Adam ngomong sama anak cucunya nanti ya nak, kita ini sudah diusir keluar dari taman di Eden. Makanya kita ini hidupnya susah payah, kerja keras, ada penyakit, keringetan. Kenapa? Karena bapakmu, karena mamamu ini dulu makan buah. Makanya kita diusir dari taman di Eden itu, keluar kita. Tetapi Tuhan menjanjikan seorang penebus, seorang Goel. Nah inilah yang terus-menerus diturunkan sampai zaman Nuh, sampai ke zaman Sem, sampai ke zaman Abraham. Akhirnya Tuhan lebih jelas lagi memilih bahwa sang Goel atau sang penebus ini harus dari keturunan Abraham. Perjanjiannya digenapi dengan Kejadian 17, yaitu sunat. Bahwa keturunanmu Abraham akan menjadi berkat ke seluruh dunia. Ini Goel yang dijanjikan kepada Adam ini. Jadi Tuhan itu nggak pernah menjanjikan kita. Ya, kiranya pemahaman dan juga pengetahuan kita boleh bertambah dan kita semakin sungguh-sungguh beriman di dalam Yesus Kristus, karena kita percaya bahwa hanya melalui penebusan di dalam Yesus Kristus itu yang mampu membawa kita untuk masuk ke dalam surga dan kita sungguh-sungguh hidup layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, terus dukung channel Christian Apologet, bagikan semua konten-konten yang ada di media sosial sobat sekalian agar banyak orang dapat mengenal kebenaran dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan memberkati kita. Shalom. Welcome to my channel Christian Apologet.